Kemudian yang berikutnya adalah kotak panah-panah. Ya. Dalam klausul 441 ada namanya proses approach. Kalimat saya adalah kotak panah-panah. Itu tidak dipahami juga. Jadi sama seperti yang di depan tadi, hampir semua organisasi itu pasti punya manual kalau udah sertifikasi. Dan salah satu manual adalah isinya adalah kotak panah-panah. Kalau meskipun dalam versi 2015, kotak panah-panah itu tidak harus menjadi isi dari quality manual, tapi harus punya, harus documented information. Most of organization itu tidak paham kotak panah-panahnya. Manajernya, supervisornya, dan termasuk top manajemennya. Jadi konsep kotak panah-panah ini tidak cukup difahami oleh organisasi. Kotak panah-panah ini sebenarnya dijelaskan oleh Pak Deming ya. Ini adalah Bapak Edward Deming dengan kata-kata proses approach, pendekatan proses. Ya, jadi Pak Deming ini adalah orang Amerika yang datang ke Jepang yang membantu Jepang lari dari keterpurukannya di Perang Dunia Kedua. Salah satu buku yang terkenal dari Pak Deming adalah Out of the Crisis. Jadi bagaimana keluar dari krisis. Itu dibuat di tahun 1980. Sampai sekarang itu masih tetap relevan. Buku itu kalau Anda baca menjadikan dasar-dasar implementasi quality management system. Sehingga kalau kita bicara ada Bapak Pembangunan namanya Pak Harto, kalau bicara Bapak Quality namanya Bapak William Edward Deming. Nah, ini adalah salah satu yang diperkenalkan oleh Pak Deming. Salah satu quote yang dijelaskan oleh Pak Deming, ini yang saya selalu interest untuk menjelaskan ke teman-teman semua. Ini kalimatnya Pak Deming ya. Saya memperkirakan ya. Jadi feelingnya beliau, semua masalah di organisasi dan semua kemungkinan untuk improvement itu kalau dibagi-bagi itu dibagi dua, 94% adalah karena masalah sistem, dibenerin sistemnya. Ya, jadi semua kekacauan di organisasi kita itu pasti yang salah sistemnya. Semua improvement yang paling menghasilkan hasil yang banyak adalah sistemnya, benerin sistemnya. Ya. Dan hanya 6% hanya spesial, hanya masalah spesial. Ya, apa saja spesial itu? Orang malas, orang lazy, orang tidak perform, itu hanya masalah-masalah 6%. Ya. Jadi 94% sebenarnya karena kekacauan sistem yang kita buat. Ya. Tapi hampir di organisasi, kalau saya diskusi dengan manajer, dengan top manajemen, selalu yang disalahin nomor satu adalah orangnya. Orang saya Pak, waduh, staff saya Pak, waduh. Jadi selalu akan seperti itu. Nah, balik lagi ke statement quote-nya Pak Deming, mari kita benerin sistem kita. Jadi kalau kita benerin sistem kita, ya insya Allah sistem organisasi kita lebih akan menyenangkan, ya, lebih akan mampu untuk hidup lebih tough menghadapi perubahan zaman yang cukup cepat ini. Jadi kita benerin sistem kita. Dan sampai sekarang itu masih dianggap relevan kondisi sekarang ini. Ya, Pak Deming menjelaskan bahwa next process is our customer. Setiap saya audit, saya selalu membuat pertanyaan jebakan. Siapa pelanggan Anda? Dan selalu kalau ngomong pelanggan Anda, selalu adalah the person, the organization who buy, who pay. Siapa yang bayar? Selalu anggap pelanggan itu adalah orang yang bayar di luar organisasi kita. Tetapi siapa teman Anda yang menerima proses Anda? Nah, baru kelopak-kelopak jawab kayak gitu. Jadi kita itu punya masalah terkait dengan mendefinisikan apa itu next process. Meskipun kalau bicara next process, ada quote yang orang Jepang selalu tulis adalah tidak menerima barang reject, tidak membuat barang reject, tidak memberikan barang reject. Itu adalah bagaimana kita memuaskan next process. Jadi kalau kita melihat sebagai suatu bagan, ya, kalau saya melihat sebagai suatu bagan, organisasi itu adalah hidup di antara permintaan customer dan memberikan sesuatu yang dimau oleh customer. Ya.
saya membuat ilustrasi dengan merah, hijau, dan kuning. Hijau artinya good, kuning adalah sometimes good, sometimes not good, merah adalah not good. Kalau kita bicara memuaskan pelanggan, kita anggapnya adalah yang hijau lah. Ya. Jadi kalau ada proses hijau, 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 good, good, ya mungkin dia akan di next prosesnya akan kuning, ya. Akan kuning, dia akan makin kuning, dan akhirnya membuat sebuah proses itu merah. Dan kalau proses itu merah dekat yang pelanggan, itu yang paling akan mengakibatkan pelanggan kita tidak puas, ya, tidak happy, tidak smile. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari bagian ini, seolah-olah proses paling ujung lah yang sebenarnya, yang seolah-olah membuat pelanggannya tidak puas. Bagian delivery itu selalu menjadi area yang dianggap tidak bisa memuaskan pelanggan in term of pengiriman produk. Padahal mungkin proses delivery tadi dipengaruhi oleh proses-proses sebelumnya yang memang performanya kuning. Nah, kita bisa lihat ada lagi proses hijau akan mengakibatkan kuning, dan kuning akan mengakibatkan merah. Beberapa proses mungkin dari kuning akan bisa menjadi hijau lagi, dari merah bisa menjadi hijau lagi, tetapi effortnya cukup besar. Kita melihat proses yang in dan out-nya simple. Akhirnya apa? Pelanggannya tidak puas lagi. Lalu bagaimana? Nah, untuk bicara memuaskan pelanggan di paling ujung, maka tugas kita ada. Kalau kita ngelihat di sini, bagaimana cara kita memuaskan pelanggan akhir? Ya, kita buat teman kita, next proses kita, departemen di depan kita, orang di depan kita selalu puas. Kita bikin proses kita hijau, hijau, hijau. Ya, jadi konsep yang ditawarkan quality management system adalah kepuasan pelanggan itu adalah efek dari masing-masing proses yang hijau. Tapi kalau ada yang kuning, ada yang merah, ya pasti akan membuat pelanggannya nggak happy. Nah, itu yang perlu kita pahami mengenai quality management system. Tidak ujuk-ujuk on-time delivery itu selalu akan memuaskan pelanggan. Kalau masing-masing prosesnya kacau terkait dengan pengiriman barang. Tidak bisa ujuk-ujuk pelanggan kita langsung happy dengan kualitas kita kalau ternyata receiving order kita tidak bagus, perencanaan proses kita tidak bagus, cara kita merawat mesin tidak bagus, ya, cara kita memberikan makan siang ke teman-teman operator tidak bagus. Nah, cukup kompleks. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk kalau ternyata klaimnya banyak, itu artinya orang kualitasnya tidak bagus, ya. Tidak bisa kalau ternyata warantinya banyak, barang baliknya banyak, itu seolah-olah departemen quality-nya tidak bagus, ya. Tidak sesimpel itu kalau kita bicara quality management system. Oke, jadi tugas kita bicara ngomong sistem adalah tadi menetapkan 4 proses kotak panah-panah, dan masing-masing proses yang efektif akan membuat pelanggan akhir yang puas. Jadi tugas kita, masing-masing individu, masing-masing departemen, masing-masing orang memahami siapa next proses kita, apakah proses kita sudah cukup efektif. Oke. Yang berikutnya adalah yang menjadi masalah terkait dengan sistem adalah bagaimana kita mendeploy, ya, mendeploy. Saya menggunakan kalimat mendeploy. Saya tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa menemukan padanan yang cukup enak untuk diomong terkait dengan mendeploy. Mendeploy bukan mengcopy paste, ya. Jadi tetap ada deployment-nya. Ya. Tadi kita bicara 441 kotak panah-panah, ada kotak, proses, panah-panah, ya. Itu gambarnya, ya. Kotak panah-panah itu tadi harus efektif, ya. Kita akan bicara mulai dari bagaimana top management memahami apa customer need, shareholder need, employee need, society need. Kemudian dari situ top management kita akan membuat policy dan business plan. Nah, itu yang umum, business plan mau short term, long term, ya. Mungkin yang nggak punya itu negara Indonesia, ya. So, business plan-nya cuma 5 tahun. Jadi, tapi kalau semua organisasi saya percaya pasti punya business plan.
Nah, dari business plan itu top management kita selalu menetapkan itu namanya company objective goal, bisa long term, short term. Nah, titik terkritisnya adalah selalu ini yang saya lihat, bagaimana mendeploy company objective menjadi kriteria untuk mengukur efektif dan efisien masing-masing proses. Ya, tadi saya sudah singgung. Kalau klaim itu company objektifnya, company goal-nya adalah misalkan 10 ppm klaim. Kita harus bisa mendeploy 10 ppm itu ke masing-masing departemen, ke masing-masing proses, ke masing-masing fungsi. Tetapi most of organization itu bukan di-deploy, tapi langsung di-copy pastekan. Ya, kalau ngomong on time delivery pasti di-copy pastekan kalau paling dekat ke departemen PPC, gitu, atau enggak ke bagian delivery, ya. Kemudian atau departemen sales, atau kalau misalkan kosong customer komplain, jadi seolah-olah nanti di copy pastekan targetnya, KPI-nya departemen QC masalah. Jadi deployment-nya tidak cukup bagus. Kalau dalam bahasa Jepang ada istilah namanya Hoshinkanri, bagaimana mendeploy, ada namanya mungkin di istilah Barat ada namanya balance scorecard. Nah, itu yang saya sering menemukan bahwa Hoshinkanri-nya atau balance scorecard-nya itu tidak cukup baik sehingga akhirnya mengkacaukan proses-proses itu. Orang-orang QC yang tugasnya inspeksi, melakukan sampling, stres dengan banyaknya komplain. Orang gudang yang masuk departemen PPC itu juga stres gara-gara on time delivery yang tidak bagus. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi saya lihat deployment quality objektifnya lah perlu kita lihat kembali.